Alhamdulillah, jamaah sekalian, jemaah MKI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi puji dan syukur pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat. Begitu banyak nikmat, begitu banyak karunia. Salah satunya kita bisa hadir di majelis ilmu seperti ini, di mana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan menjadi baik, maka akan diberi kefakihan, akan diberi pemahaman dalam urusan agamanya. Dan pemahaman tentu tidak datang serta-merta, tetapi melalui suatu proses belajar. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan tolab, ya, tolabul ilmi. Tolab itu artinya menuntut. Nah, kita akan sering dengar kata-kata menuntut ilmu, itu merupakan terjemahan dari bahasa Arab. Jadi, yang namanya menuntut memang kita tidak pasif gitu ya. Kita harus bergerak aktif mencari, ya, seperti orang menuntut. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang baik seperti yang disampaikan di dalam Nabi dalam sabdanya, karena memang kita selalu hadir, kita selalu menyempatkan diri, kita selalu meluangkan waktu untuk belajar dan hadir dalam majelis-majelis ilmu. Salawat dan salam juga kepada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita dalam segala hal, ya, termasuk dalam bidang muamalat, dalam bidang jual beli, seperti yang akan kita bahas nanti. Bahkan beliau membuktikan halal itu juga bisa mendatangkan keuntungan yang banyak gitu ya. Menghindari yang dilarang, menghindari yang haram itu tidak identik dengan sulit, itu tidak identik dengan rugi ya. Nah, di mana hari ini semboyan orang-orang sering mengatakan bagaimana mencari yang halal gitu, yang haram saja sulit gitu kan. Nah, tapi itu semua sudah dipatahkan, ungkapan-ungkapan itu sudah di apa tidak berlaku gitu ya, dan sudah dicontoh oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya bahwa semakin kita giat, semakin kita sungguh-sungguh mencari yang halal, maka insya Allah pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu yang halal yang lainnya juga akan Allah bukakan. Nah, tentu halal itu harus berdasarkan ilmu, ya harus berdasarkan pengetahuan dari syariat, yang itulah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Sebelum-sebelumnya kita sudah awali ya dengan di pertemuan kemarin, kalau tidak salah kita sudah bahas tentang bab jual beli secara umum ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan jual beli yang sifatnya khusus ya, atau spesifik ya. Nah, maka akan kita lihat nanti seperti apa ketentuan dan syarat-syaratnya, dan kira-kira kalau kita terapkan di muamalat kita hari ini, ya, di transaksi kita hari ini itu seperti apa nantinya. Ya, di dalam fikih jenis jual beli yang akan kita bahas ini dikenalnya dengan sebutan salam ya. Mungkin kalau kita tidak menekuni fikih muamalat ya, mungkin kita akan sedikit asing dengan istilah ini, tapi memang inilah namanya kalau kita mau mendalami dalam kitab-kitab fikih, dalam literatur-literatur fikih, namanya salam ya. Tapi salamnya kalau ditulis dalam bahasa Arab itu la-nya pendek ya, tidak panjang. Nah, seperti ini ya.
Jadi bukan lamnya yang panjang. Kalau lamnya panjang itu nantinya jadi ya salam salam ucapan salam yang kita kenal sehari-hari ya. Tetapi ini kalau kita tulis dalam bahasa Arab, lamnya kita tulis pendek, salam ya, salamun. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan tentang salam, ini kalau kita lihat jual beli berdasarkan keberadaan objek yang akan diperjualbelikan itu bisa kita bagi menjadi tiga. Yang pertama, objek jual beli itu dapat kita saksikan dan dapat kita tentukan. Jadi memang kita saksikan langsung gitu ya, objeknya ada, dan itulah memang yang kita kita secara khusus, secara spesifik kita memang menginginkan barang itu gitu ya. Ini saya beri contoh, kebetulan ini ada mainan ya, mobil-mobilan misalnya. Nah, ketika saya bilang saya belinya yang ini, ya ini kan terlihat ada objeknya, dan spesifik saya menunjuk menginginkan yang ini. Meskipun mungkin ada mainan lain dengan merek yang sama, dengan tipe yang sama, dengan warna yang sama, ya, dengan spesifikasi yang sama, ada yang seperti ini, tapi mungkin ada di rak gitu ya. Tapi ketika saya bilang saya beli yang ini, maka maksud saya adalah yang ini gitu ya. Akan jual beli terjadi pada yang ini, bukan pada yang lain. Nah, itulah apa yang dimaksud dengan objek yang disaksikan dan ditentukan. Nah, jadi walaupun ada barang, ada objek yang sama persis, maka kita mintanya adalah spesifik yang ini. Nah, inilah bagian yang pertama. Ini mungkin jual beli yang kita lakukan secara tradisional ya di pasar-pasar kita. Kita tunjuk barangnya, kita transaksi terjadi pada barang tersebut gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud yang pertama, disaksikan dan ditentukan. Kalau seandainya kita katakan saya beli yang ini, kemudian tiba-tiba penjual itu menukar tanpa persetujuan dari kita, maka itu bisa menjadi tidak sah jual belinya ya, karena jual beli terjadi pada bukan objek yang kita tentukan ya, pada objek yang lain. Meskipun sama, kalau seandainya si penjual ingin menukar dengan walaupun itu barang yang sama, maka harus dengan persetujuan pihak pembeli. Jadi itu yang dimaksud dengan bagian yang pertama. Sedangkan yang kedua ini objeknya tidak disaksikan, tetapi berupa spesifikasi. Nah, ini kenapa ini kemudian diwarnai kuning? Inilah yang sebetulnya disebut dengan jual beli salam. Jadi objeknya tidak ada, tapi kita belinya, kita minta kepada si penjual itu berupa speknya ya. Nah, apa beda dengan tadi? Maka dengan yang tadi adalah dalam hal ini si pedagang, si penjual itu tidak masalah mau mendatangkan barang dari manapun ya. Yang penting spesifikasinya sesuai dengan merek yang saya inginkan. Yang penting barangnya sesuai dengan ciri yang saya cirinya, kriteria barang tersebut. Nah, jadi selama pedagang mendatangkan barang itu, menghadirkan barang itu dari manapun, itu tidak ada persoalan, jual beli tetap sah. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah objek tidak dapat disaksikan dan tidak ada spesifikasi yang khusus yang membedakan dengan barang lain. Ya inilah yang disebut dengan ya dengan jual beli, tapi barangnya tidak ada. Ya inilah yang kemudian dilarang oleh Nabi SAW dalam hadisnya la tabi' ma laysa indak. Ya. Jangan kau jual beli barang yang bukan milikmu atau tidak ada padamu. Ini yang dimaksud. Tapi kalau barang itu tidak ada padamu, tapi dengan spesifikasi yang jelas, dengan kriteria yang jelas, dengan ciri yang jelas, maka itulah salam dan itu diizinkan ya. Nah, jadi ini kalau kita bahasakan seperti ini pengertiannya. Nah, secara bahasa ya disebut dengan salam. Lamnya kalau kita tulis dalam bahasa Arab lamnya pendek, secara bahasa berarti menyerahkan, atau istilah lainnya adalah salaf ya. Jadi salaf ini selain arti sehari-hari yang kita kenal juga merupakan sinonim dari salam gitu ya, sehingga kalau di kitab-kitab fikih itu ya kadang disebut salaf atau disebut salam. Jadi kalau kita ketemu istilah salaf dalam bab jual beli,
maka kemungkinan maksudnya bukan salafus soleh ya, tapi salaf dalam pengertian salam. Tapi yang lebih populer adalah salam ya. Maka secara teknis jual beli salam ini berarti pertukaran ya harta di mana satu objek diserahkan tunai. Nah, objek yang diserahkan tunai ini berupa pembayaran ya. Kalau kita hari ini mungkin pembayaran identik dengan uang. Artinya uangnya tunai ya. Disebut dengan modal atau harga, dan objek lainnya berupa spesifikasi yang menjadi tanggung jawab penjual. Jadi apa yang menjadi tanggung jawab penjual adalah spek barangnya, adalah kriteria barangnya. Jadi bukan barang yang khusus yang tertentu. Selama tadi sudah kita jelaskan, selama penjual menghadirkan, selama penjual memberikan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka itu sah-sah saja gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan jual beli salam. Jadi sekali lagi singkatnya salam ini adalah pembayarannya ya. Jadi dalam kita jual beli itu pasti ada yang namanya alat pembayaran dan pasti ada namanya objek yang dibayar ya. Nah, pasti ada seperti itu gitu kan. Walaupun barter, walaupun tukar menukar barang, pasti ada salah satunya berperan sebagai untuk yang membayarnya gitu ya, sebagai nilai ya yang menjadi patokannya. Nah, misalnya ketika kita melakukan jual beli, antara kita ingin beli beras 5 kilogram misalnya, kita tukar dengan ayam 1 ekor. Nah, ya tentu pasti ada yang menjadi patokan, apakah berasnya, apakah ayam 1 ekornya. Apabila ayam 1 ekor yang dijadikan sebagai alat pembayaran, maka berarti disinilah sebagai harga gitu ya. Tapi kalau beras yang dijadikan sebagai pembayaran, maka beras dalam hal ini adalah harga. Tapi kalau dalam pertukaran objek itu melibatkan uang, maka sudah pasti yang dimaksud yang diserahkan tunai di sini adalah uang ya. Sedangkan kemudian barangnya itulah yang menjadi spesifikasi yang menjadi tanggung jawab penjual. Nah, ini beberapa dasar hukum syariat yang melandasi tentang kebolehan salam. Pertama, Al-Baqarah ya 282. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Hai orang-orang beriman, apabila kalian saling berutang piutang untuk jangka waktu tertentu, maka hendaklah kalian menulisnya. Mana ayat atau kata atau kalimat yang menunjukkan kebolehan salam? Ya, yaitu apabila kalian saling berhutang piutang, karena salam ini pada hakikatnya ini adalah jual beli, salah satu objeknya itu hutang kan, karena barangnya itu tidak hadir pada saat itu. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu utang itu tidak selalu identik dengan uang gitu ya. Nah, utang itu juga bisa berupa dalam hal ini barang yang tidak dihadirkan, yaitu adalah utang, itu tanggung jawab misalnya, kewajiban. Nah, itulah yang disebut dengan yang dimaksud utang. Dan salam termasuk dalam kategori dain ya, atau dalam kategori utang. Kemudian juga ketika Nabi SAW datang ke Madinah, sudah menjadi tradisi penduduknya melakukan salam pada kurma untuk waktu 2 atau 3 tahun. Rasul pun kemudian mengatakan siapa saja yang ingin melakukan salam hendaklah mengetahui dengan jelas takarannya dan juga jangka waktunya. Jadi ketika Nabi datang ke Madinah, Madinah itu kan kalau kita pelajari di sejarah itu mayoritas penduduknya bertani ya, bertani kurma. Nah, mereka biasa untuk mendapatkan modal, mereka menjual kurma yang belum ada ya. Mereka jual, kemudian mereka menerima uang dari pembeli. Nah, uang itulah yang digunakan untuk sebagai modal mereka mengelola kebun kurmanya. Kemudian nanti kurmanya kapan diserahkan? Nah, di sini disebutkan ya 1 atau untuk jangka 2 atau 3 tahun ya. Nah, jadi dan ini Rasul menyetujui ya praktek seperti ini, asal kemudian jelas takarannya. Nah, ini jelas spesifikasinya dan juga jelas kapan waktu penyerahannya. Nah, begitupun di ayat yang sebelumnya itu kemudian walaupun tidak ada redaksi atau spesifik kata yang mengatakan membolehkan, tetapi ini merupakan juga bentuk persetujuan gitu ya. Jadi untuk persetujuan artinya boleh.
Kalau sesuatu yang tidak disetujui itu dalam Al-Qur'an, maka akan dicantumkan di istilahnya akan digambarkan sebagai suatu hal yang buruk. Nah, itu baru menunjukkan ketidakbolehan. Tapi kalau dia digambarkan sebagai sesuatu yang netral atau sebagai sesuatu yang baik, maka itu menunjukkan hukum kebolehannya. Ibnu Munzir juga menyebutkan bahwa para ulama sepakat ya, jadi bisa kita sebut ini ijma, bahwa ya tidak ada satupun ulama yang mengingkari salam itu tidak boleh, walaupun itu tidak ada barangnya gitu ya. Nah, kemudian ini rukun-rukun salam. Yang pertama ada penjualnya, disebut dengan muslim, ya sama ya, muslim juga. Yang kedua pembeli, disebut dengan muslam ilaih. Ya. Kemudian objek salam dalam hal ini sebetulnya adalah produknya ya, produk yang dipesan itu muslam fih. Kemudian alat pembayaran disebut dengan rasul mal. Ada dua. Jadi penjual, pembeli, produk yang dipesan, dan alat pembayaran. Untuk penjual dan pembeli, ini dua orang yang berakad ini untuk ketentuannya mengikuti ketentuan standar dalam jual beli ya. Kita sudah pernah bahas sebelumnya bahwa ya jual beli ini harus dilakukan oleh orang yang minimal tamyiz ya, walaupun belum balik minimal tamyiz sehingga dia dapat membedakan hal yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, terutama yang dia beli ya. Kemudian yang kedua berakal ya, harus dilakukan oleh orang yang berakal, tidak oleh orang yang kehilangan akalnya ya. Kemudian juga ketentuan lainnya, jual beli itu dilakukan oleh orang yang misalnya dalam Islam itu ada ya orang yang dia tidak dalam status dibangkrutkan gitu ya. Nah, dalam fikih juga ada pembahasan dibangkrutkan, artinya orang-orang tertentu yang memang dicegah untuk melakukan transaksi karena kemaslahatan untuk dirinya atau kemaslahatan orang lain ya. Nah, itu syarat dan ketentuan yang berlaku pada penjual dan pembeli ya, sama seperti rukun jual beli pada umumnya. Nah, kemudian untuk alat pembayaran dan produk pesanannya seperti apa? Nah, kita lihat. Jadi nanti ada syarat yang berlaku untuk alat pembayaran. Jadi ada syarat berlaku untuk kedua-duanya gitu ya, baik alat pembayarannya ataupun produk pesanannya. Ada syarat yang secara spesifik berlaku untuk alat pembayaran dan juga yang secara spesifik berlaku untuk produk pesanannya. Nah, yang pertama ini yang berlaku untuk keduanya ya, baik alat pembayaran ataupun kemudian objek yang dipesan. Yang pertama adalah objeknya, baik alat pembayaran ataupun produk yang dipesan itu adalah harta yang diizinkan oleh syariat ya. Jadi tidak boleh melakukan salam sudah pastinya pada harta yang dilarang. Ya, misalnya salam jual beli miras ya, pesanan produk miras misalnya, atau pesanan anggur atau salam pada produk anggur, pada buah anggur yang si pembeli, si penjual itu tahu persis bahwa anggur ini akan digunakan ya untuk produk miras dan memang diperuntukkan untuk miras. Kemudian ya ataupun kemudian yang barang-barang yang haram lainnya yang tidak diizinkan oleh syariat untuk dikonsumsi atau dipergunakan. Kemudian pertukaran objek tidak boleh mengakibatkan terjadinya riba. Nah, jadi ada produk ataupun barang-barang tertentu kalau kita melakukan transaksi dengan cara salam itu akan terjadi riba. Apa contohnya? Ya contohnya adalah kita melakukan salam uang dengan uang gitu ya. Uang dengan uang. Nah, itu kan akan terjadi riba. Misalnya kita memesan dolar ya, untuk bulan depan. Kemudian dibayar ya dengan harga hari ini, maka itu akan terjadi riba karena uang ditukar dengan uang. Kalau jenisnya beda,
maka itu harus dilakukan secara tunai ya. Jadi uang dengan uang terus dilakukan secara tunai, ya dan biadin ya, rupiahnya ada dan dolarnya ada, kemudian ditukarkan. Nah, jadi ini yang dimaksud pertukaran objek tidak boleh mengakibatkan terjadinya riba. Nanti mungkin kita akan secara spesifik juga membahas tentang riba ya. Tapi ini sebagai gambaran saja. Contoh lagi riba misalnya dalam hal makanan pokok ya. Makanan pokok itu juga produk, istilahnya produk ribawi ya. Jadi kalau kita transaksikan itu harus dilakukan secara tunai. Misalnya kita membeli beras dengan kurma, itu sama-sama makanan pokok, maka ketika kita lakukan salam, maka otomatis akan terjadi riba. Supaya tidak terjadi riba ya harus kemudian dilakukan cash ya, secara tunai. Kemudian objek salam berupa barang. Memang ada selain barang, ada ya, tapi itu bukan transaksi salam namanya. Bisa juga salam ini walaupun mirip ya, tapi nanti itu adalah produk jasa. Nah, produk jasa nanti dalam bab jasa akan kita bahas tersendiri ya, dalam bab sewa menyewa akan kita bahas tersendiri. Tapi sebagai gambaran, ada juga transaksi yang objeknya berupa jasa, itu ada ya. Ya kita hanya ingin kita speknya saja gitu kan, spek jasanya apa gitu. Nanti kemudian si pihak ya penjualnya menghadirkan jasa tersebut. Nah, itu berarti itu tidak boleh ya, tetapi tidak termasuk dalam jual beli salam. Kemudian ini syarat yang dan ketentuan yang berlaku untuk alat pembayarannya ya. Dalam hal ini tadi kalau di masa sekarang ya pembayarannya uang ya, biasanya tentu dengan uang, sehingga ya ini syarat ini adalah untuk uangnya seperti apa. Pertama, diketahui jelas oleh para pihak, ini sama seperti ketentuan jual beli pada umumnya, pembayarannya berapa ya, menggunakan mata uang apa, apakah menggunakan emas atau menggunakan dinar atau menggunakan rupiah atau menggunakan dolar ya. Ataupun mungkin tidak harus mata uang, mungkin menggunakan beras 1 kilogram misalnya, atau beras 1 kuintal misalnya. Nah, ini harus diketahui. Kemudian diserahkan tunai pada saat akad. Harus diserahkan semuanya sesuai harga ya. Tidak boleh dicicil, tidak boleh di DP istilahnya. Harus diserahkan semuanya. Kalau barang yang kita pesan itu harganya 100 juta, ya harus diserahkan 100 juta pada saat terjadi akad. Kalau harga barang kita serahkan itu 1 miliar, ya harus pada saat terjadi transaksi harus diserahkan 1 miliar. Kalau harga barang yang kita beli itu misalnya kita bayar dengan 1 unit Toyota Avanza misalnya tahun sekian, warna sekian, harus kita serahkan pada saat akad gitu ya. Nah, jadi ini syarat dan ketentuan yang berlaku untuk alat pembayaran. Nah, kemudian objek yang dipesan, tadi barang yang dipesan sifatnya utang. Tadi ya sifatnya berupa tanggungan. Jadi dia bukan barang yang, maksud itu bukan barang yang ada pada saat itu. Kalau barangnya ada pada saat itu, jelas, kemudian kita mintanya itu, ya sudah, itu berarti kan bukan salam ya, itu jual beli biasa yang jenis pertama tadi yang kita jelaskan. Kemudian jelas spesifikasinya, karena ini yang dijual dan yang dibeli adalah berupa spek, berupa ciri, berupa kriteria, nah harus jelas. Jelasnya itu seperti apa? Ya jelasnya itu yang pertama, kalau itu mempengaruhi harga harus dijelaskan gitu ya. Kalau warna itu mempengaruhi harga ya harus dijelaskan. Kemudian kalau itu berpotensi menimbulkan konflik sengketa itu harus dijelaskan. Nah, artinya kriteria yang disebutkan itu harus menimbulkan amtarodin ya, jangan kriterianya terlalu umum sehingga ketika dihadirkan justru kemudian si pembeli misalnya menolak gitu ya. Nah, ini harus dijelaskan. Ya, ini tentu berbeda-beda ya, berbeda-beda tergantung produknya apa. Kalau misalnya hari ini ya produk seperti kendaraan itu kan mulai dari mereknya ya, tipenya, udah ada lagi tipe itu kan juga macam-macam gitu ya.
kemudian ada lagi warna ya. Kalau baru biasanya warna tidak pengaruh ya, tapi kalau second biasanya warna menentukan. Kalau misalnya salamnya itu berupa rumah, nah itu juga harus jelas ya spek-speknya, sampai itu kemudian tidak menimbulkan masalah. Nah, hari ini alhamdulillah kita sudah dibantu sekali dengan gambar ya, itu lebih lebih sangat menggambarkan, apalagi kalau ada video ya, itu sangat membantu sekali. Apalagi kalau ada misal produk contohnya, nah itu kan juga modelnya itu sangat membantu sekali, walaupun nanti yang dibeli bukan itu gitu ya. Tapi itu sangat sangat membantu sekali sehingga bisa tadi ya menurunkan tingkat ketidaktahuan. Ini yang dimaksud dengan harus jelas spesifikasinya seperti apa. Kemudian juga waktu dan tempat penyerahannya juga harus jelas. Kenapa waktu? Ya karena memang salam ini kan kebanyakan tidak tunai ya. Salam itu walaupun misalnya karena yang dijual tadi spesifikasinya bisa saja mungkin barang itu hadirnya beberapa jam kemudian, itu juga disebut salam. Atau beberapa hari kemudian, atau beberapa minggu kemudian, atau beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun. Tetap ya harus jelas waktunya. Ya tentu waktu yang sama-sama diketahui. Jangan waktu-waktu yang apa itu pun nanti akan berpotensi menimbulkan masalah juga. Ya, misalnya disebutkan nanti kalau bapak saya sudah datang, nah ini kan nggak jelas, harus dijelaskan. Ya hari ini dengan menyebutkan tanggal, bulan, tahun, atau tanggal, atau bulan, atau jam itu sudah cukup ya. Termasuk tempatnya, tempat juga harus jelas karena bisa jadi apakah penyerahan di tempat ini akan menimbulkan biaya lagi atau tidak gitu ya. Misalnya apakah barangnya itu diantar ke rumah si pembeli atau misalnya pembeli menjemput ke tempat penjual. Nah, kadang-kadang kan di sini ada biaya juga sehingga harus jelas juga siapa yang bertanggung jawab dan di mana tempatnya. Kemudian dapat diserahkan ketika tiba waktunya. Ya, artinya jangan sampai salam ini dilakukan terhadap produk-produk yang apa namanya ini terjadi mungkin di masa lalu ya. Kalau di masa sekarang mungkin tidak relatif tidak banyak persoalan. Misalnya kalau dulu itu kan orang menjanjikan salam misalnya kurma ya ketika panen kurma. Kalau dia menjanjikan me, apa waktu penyerahannya bukan ketika masa panen ya kemungkinan itu akan bermasalah gitu. Nah ini yang dimaksud dapat diserahkan. Ya meskipun eh, tetap itu kan ketentuan Allah ya, artinya takdir Allah seperti apa kita kan tidak tahu. Tapi secara lazimnya, secara normalnya, secara kebiasaan barang tersebut dapat diserahkan pada waktunya. Nah itu syarat dan ketentuan salam ya, objek-objek salam. Kemudian juga ya, ada satu jual beli lagi yang mirip dengan salam. Ini disebut dengan istisna ya, istisna. Langsung saja bisa kita lihat di sini. Istisna ini suatu akad di mana penyerahan objeknya ditangguhkan. Jadi seperti salam, terdapat proses pembuatan dari pihak penjual. Jadi eh, salam ini sebetulnya istisna ini sebetulnya sebagian ulama tidak membahas secara khusus karena dimasukkan dalam jual beli salam ya. Tetapi sebagian ulama membahas secara khusus karena menurut mereka istisna ini kan walaupun ada kemiripan tapi beda dengan salam. Nah, tetapi di sini bisa kita lihat perbedaannya adalah dalam istisna itu ada proses pembuatan. Nah, kalau misalnya contohnya, kalau buah-buahan itu kan tidak ada proses intervensi pembuatan oleh manusia, berarti itu tidak termasuk istisna gitu ya. Nah, tetapi kalau barang yang diminta itu ada proses pembuatan ya, mungkin ada proses mungkin zaman sekarang yang disebutnya proses manufakturnya ya, proses pembuatan mungkin di zaman sekarang hampir semua barang-barang itu ada proses pembuatan ya. Nah, itu disebut dengan istisna. Kemudian istisna hukumnya juga sama seperti kalau kita menggunakan pendekatan dalil salam tentu hukumnya mubah. Kemudian juga ada Nabi pernah membuat cincin ya. Ini kemudian akad yang dilakukan adalah istisna karena kan cincin di zaman itu ya dibuatnya spesifik ya. Tidak di apa
tidak seperti zaman sekarang yang mungkin sudah dicetak ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga akad ini juga sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW tanpa ada seorang pun mempermasalahkan hukumnya. Jadi para ulama, generasi-generasi sahabat, kemudian generasi berikutnya itu tidak mempermasalahkan hukumnya. Dan ini menunjukkan kebolehan hukumnya ya. Jadi kalau tidak dipermasalahkan, itu namanya sunnah takrir ya, sunnah persetujuan. Jadi meskipun bukan Nabi yang melakukan, tapi ketika ada sahabat yang melakukan, ketika Nabi kemudian tidak melakukan pengingkaran atau tidak menunjukkan ketidaksetujuan, maka itu dianggap persetujuan ya. Jadi diamnya Nabi terhadap suatu peristiwa yang terjadi di masa beliau itu menunjukkan persetujuan, artinya hukumnya boleh. Nah ini seperti yang tadi kita jelaskan, istisna ini memiliki banyak kemiripan dengan salam, sehingga sebagian ulama itu tidak membahas secara khusus. Ya. Mereka sudah mengkategorikannya sebagai bagian dari akad salam. Ya. Nah, tapi ada beberapa perbedaan antara lain ya. Nah ini pembayaran di awal dapat dilakukan sebagian saja. Jadi kalau kita bicara salam tadi, itu kan harus semuanya ya. Kalau harga barangnya itu 100 juta, harus dibayar 100 juta di awal pada saat akad. Nah, sedangkan kalau pada istisna itu tidak harus seluruhnya. Boleh sebagiannya. Boleh bayar 1 juta dulu, boleh bayar 500.000 dulu, boleh bayar 10 juta dulu, boleh bayar 50 juta dulu. Nah, ya barangkali inilah yang ya istilah kita kenal dengan misalnya DP gitu ya. Nah, walaupun nanti DP ada sendiri pembahasannya, tetapi kalau dalam istisna itu bagian dari harga yang kita bayar, itu bagian dari harga, boleh dilakukan sebagian, jadi tidak harus seluruhnya. Tetapi jangan sampai tidak ada pembayaran ya. Nah, kalau tidak ada pembayaran maka akad salam ataupun istilahnya tidak sah. Jadi kalau kita hanya sepakat saja, ya itu tidak sah sebagai akad jual beli ya. Ya mungkin kita rubah saja akadnya bukan jual beli tapi janji aja gitu ya. Atau mungkin bahasa sekarangnya MOU ya, belum masuk pada akad, karena akad ada konsekuensi kepemilikan. Jadi kalau tidak ada perpindahan transaksi barang apa-apa, tidak ada perpindahan barang, tidak ada perpindahan uang, itu bukan akad ya. Itu belum jual beli, tidak sah sebagai jual beli. Sebagai janji ya silahkan saja. Berarti ketika nanti mau melakukan jual belinya lagi harus ada akad lagi gitu. Dalam akad salam tidak ada hak khiyar ya. Nah, mungkin nanti juga akan ada pembahasan secara khusus. Khiyar ini artinya hak yang dimiliki oleh para pihak yang berakad, baik itu penjual ataupun pembeli, untuk mempertimbangkan apakah ingin tetap melanjutkan jual beli atau kemudian membatalkan ya. Jadi hak ini milik pembeli dan juga milik penjual ya. Jadi bukan hanya pembeli saja yang bisa mengembalikan, penjual pun bisa membatalkan gitu kan. Kita disebut khiyar. Tentu ada kriteria kenapa kapan terjadi khiyar itu ada. Misalnya ada namanya khiyar majelis. Khiyar majelis itu kalau jual beli kita sehari-hari ya, ketika kita masih ada di toko itu, itulah khiyar majelis gitu ya. Selama walaupun kita sudah bayar, sudah terjadi akad, tapi kita masih ada di situ, kita belum meninggalkan, itu namanya khiyar majelis. Ada juga khiyar syarat. Nah, khiyar syarat ini dengan kesepakatan. Contohnya kita sebagai pembeli mengatakan kepada si penjual, nanti kalau misalnya barang ini saya tidak suka atau barang ini saya tidak cocok, saya boleh kembalikan ya. Nah, kalau si penjual setuju, maka itu berlaku khiyar syarat maksimal 3 hari ya. Kemudian juga ada khiyar karena ada cacat ya. Cacat yang itu memang sudah ada sebelum barang itu ditransaksikan. Nah, jadi ketika cacat itu ditemukan, maka si pembeli memiliki hak untuk mengembalikan kepada si penjual ya. Jadi dalam salam tidak ada khiyar, sedangkan pada istisna ada khiyar ya. Nah, karena tadi karena di istisna ini ada proses pembuatan, sehingga dalam pembuatan itu kan bisa saja spesifikasinya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh si pembeli. Kemudian objek salam adalah utang ya. Tadi spesifikasi yang memang itu menjadi tanggungan itu yang disebut dengan utang.
Sedangkan pada istisna itu proses, karena dalam istisna tadi kan harus ada unsur proses dari barangnya atau proses dari produknya. Baik dilakukan oleh si penjual langsung ataupun mungkin penjual juga melakukan istisna pada yang lain gitu ya, itu sah-sah saja. Tapi pada intinya pada akad istisna itu ada proses tadi ya dalam pembuatan barang. Jadi itu mungkin beberapa perbedaan atau perbandingan antara salam dengan istisna. Jadi sekali lagi ini sebagian ulama menyamakan ya keduanya, tapi ada yang kemudian membedakan dengan perbandingan yang sudah kita bahas atau yang sudah kita sebutkan. Nah, itu beberapa pembahasan kita pada pagi hari ini tentang jual beli. Jadi kalau kita bertransaksi hari ini ya kita tinggal lihat seperti apa transaksinya, apakah memenuhi ketentuan salam. Maka kalau itu memenuhi ketentuan salam ya berarti itu disebut salam, ya artinya berlaku pada transaksi tersebut hukum jual beli salam gitu ya. Jadi kita pelajari dalam fikih ini memang dasar-dasarnya ya, basic-basicnya untuk kita terapkan pada transaksi kita sehari-hari ya, baik itu di masa sekarang ya ataupun kemudian di masa-masa berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditambahkan oleh jamaah sekalian atau ingin didiskusikan, kami persilahkan. Alhamdulillah, masyaallah. Sekitar salam dan istisna, dan ini sudah menjadi praktek seharian kita ya, dan kita sudah mengenalnya walaupun mungkin tidak tahu istilahnya ya, karena dalam praktek perdagangan ya, sudah kita maklum dengan istilah-istilah prakteknya, artinya sudah ditransaksikan dalam keseharian kita, tapi jangan-jangan ada sesuatu yang tadi ya, ada golornya, ada yang sifatnya mungkin tadi karena ada spek yang harus jelas ya antara si penjual dan pembeli, dan jangan-jangan spek itu kemudian tidak jelas, dan ini juga pembahasan yang harus kita diskusikan di dalam majlis ini. Mudah-mudahan ini menjadi bagian untuk kita makin paham dengan syariat ini, dan ada sesi kita jawab insya Allah setelah ini. Dan sebelum masuk ke sesi terjawab, kita simak dulu informasi komersial berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dr. Masaru Emoto dari Jepang meneliti bahwa air punya kemampuan respon auditif pada berbagai percobaannya. Kini hadir garam Zamira Ruqyah untuk Anda, agar hidup Anda lebih bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Nuna Premium Palm Sugar. Oh Nuna manis, alhamdulillah. Berbagi senyum tanpa keresahan. Indeks glikemik 35. Manis tanpa rasa bersalah. Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan katun combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang, sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan.
Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Dapur Sundari Muara Kuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di Pempek Palembang 7 Saudara. Alhamdulillah, bersyukur. Dan tadi lihat ada beberapa produk ya dari jemaah, dan silakan untuk bisa memesannya. Dan ini sudah jelas ya speknya, karena ada videonya juga, ada fotonya, dan mudah-mudahan ini juga bagian dari praktek kita dalam muamalah ini ya. Insya Allah mudah-mudahan ini keberkahan juga akan kita rasakan dengan selalu bertransaksi bersama orang-orang soleh di majelis ini. Dan silakan nih ada sesi tanya jawab seputar tentang salam dan istisna, atau mungkin juga beberapa hal yang berkaitan dengan muamalah. Nah, silakan nanti mumpung Ustaz Ahmad Hanif sudah standby dengan bersama kita, jadi kita bisa berdiskusi tentang beberapa hal yang menjadi praktek kebiasaan kita dalam berdagang. Silakan untuk question atau juga bisa chat di ini ya, di Zoom. Nah, saya bertanya soal ini Ustaz, tentang tadi kan di salam ini memang harus cash ya, harus cash. Dan apakah dalam praktek salam itu bisa juga dengan cara taksit atau menyicil gitu ya? Ini yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua, ini kalau istisna ini kan menjadi satu, kayaknya mungkin lah kalau memesan rumah ya Ustaz ya, kebanyakan sudah menjadi sebuah praktek, kita ada spesifikasi rumahnya, apalagi rumah contohnya gitu ya. Bahkan mungkin kita ingin ada dengan tambahan-tambahan, pengennya dapurnya dengan bentuk kayak gini dan lain sebagainya. Dan itu mungkin sama dengan praktek istisna gitu ya. Dan ada DP juga gitu ya. Tapi dalam pembayaran selanjutnya kan kebanyakan tidak bayar secara tunai ya. Artinya dibayar secara full. Jadi ada nyicil lagi gitu nih. Jadi ada hutang lagi. Ini apakah masuk kategori istisna atau mungkin karena ada dua akad seolah-olah di situ ya. Ada istisnanya, juga ada akad tadi berhutang begitu ya. Mungkin itu bagaimana yang membedakan praktek itu dengan praktek yang disyariatkan oleh Islam. Tafadhol, Ustaz. Ya, betul ya. Tadi yang seperti yang dicontohkan, jual beli rumah tanpa ada yang bukan ready stock ya, itu termasuk dalam kategori istisna karena ada proses pembuatan juga di situ. Sebagaimana yang tadi dijelaskan bahwa dalam istisna penyerahan pembayaran tidak harus tunai ya, sehingga istilahnya boleh dicicil ya, boleh dicicil. Tapi yang penting itu adalah sudah ada pembayaran di awal. Nah, jadi ini salah satu yang membedakan dengan salam tadi. Kalau salam memang semuanya harus tunai. Dan satu hal lagi yang membedakan dengan salam, itu biasanya tidak ada proses pembuatan ya. Nah, sehingga salam ini bagi ulama yang membedakannya dengan istisna itu identik dengan ya produk-produk yang langsung ya dari alam ya, seperti tadi buah-buahan ya, hasil-hasil pertanian, hasil peternakan. Nah, itu kan tidak ada proses pembuatan di situ. Tetapi di zaman ini kan hampir semuanya itu mengalami proses pembuatan. Nah, sehingga yang lebih tepat adalah istisna, dan sekali lagi istisna ini tidak harus dibayarkan semuanya ya di awal akad. Lalu kemudian bagaimana sisa pembayarannya ya? Nah, kemudian memang sisa pembayarannya berarti itu adalah terhutang gitu ya, terhutang. Nah, jadi walaupun memang di situ ada akad jual belinya berupa istisna dan juga ada akad utang piutangnya, itu tidak masalah ya, karena memang ini salah satu jual beli yang memang dikhususkan ya, artinya walaupun itu kan utang dengan utang jatuhnya, karena
rumahnya masih utang nih, belum selesai gitu kan. Tapi kita pembayaran juga masih utang, belum selesai kan. Nah, itu termasuk ya pada prinsipnya memang itu tidak diizinkan ya jual beli utang dengan utang itu. Tapi dalam kasus istisna maka ini menjadi suatu pengecualian diizinkan. Nah, makanya kita harus betul-betul komitmen ya dengan syarat dan ketentuan istisna agar kemudian tidak jatuh pada jual beli utang piutang yang dilarang. Jadi memang walaupun ya tadi setelah selesai kemudian mungkin rumahnya selesai dalam jangka waktu 1 tahun, tapi di situ masih ada pembayarannya yang belum selesai, nah itu juga tidak masalah ya, berarti itu kemudian ya sisanya adalah utang yang menjadi kewajiban pihak pembeli untuk menyelesaikannya. Nah, kalau itu nanti ada akad utang piutang, tentu supaya tidak melanggar syariah ya harus tunduk juga pada ketentuan akad utang piutang dalam syariah gitu ya. Nah, jangan sampai Jadi ada akad misalnya, baru saja. Ada tambah akad baru gitu ya. ya artinya kalau yang istisna tunduk pada ketentuan istisna aja, akad utang piutangnya tunduk pada ketentuan akad utang piutang. Allahu alam, seperti itu. Jadi yang untuk salam ini kalau barangnya misalkan tadi yang sifatnya alam gitu ya, tapi dibayar dengan bukan cash itu masih dibolehkan, Ustaz? Nah, kalau dalam salam tadi itu harus dibayarkan semua ya, harus dibayarkan cash. Nah, Jadi tidak boleh ya untuk ya, taksib atau mencicil ya. ya, Akan beli tadi buah yang ya betul. katakanlah begitu ya. Dengan nilai itu kemudian dicicil gitu ya. Ya, Tidak boleh ya. Itu memang kalau salam tetap harus cash ya. iya. Ya mungkin kalau praktek di kita itu pembayaran itu jadi gini, kalau pembayaran itu sebagai bagian dari harga, maka itu berarti salam ya, dia harus semuanya. Tetapi ada juga dalam transaksi itu kadang-kadang pembayaran itu berupa apa istilahnya uang muka ya. Jadi itu bukan merupakan bagian dari harga. Nah, sebenarnya uang muka ini juga kalau dibatalkan ini si penjual itu berhak ya mengambil dari uang muka yang sudah diberikan itu gitu ya. Nah, jadi misalnya kalau dalam jual beli, kalau tadi kita mungkin tidak sanggup melakukan salam ya bisa dengan teknisnya ya, salah satu cara adalah dengan uang muka tadi yang itu bukan merupakan bagian dari pembayaran, yaitu juga apa istilahnya belum masuk juga sebetulnya ya sebagai pada akad jual belinya, tapi itu hanya menunjukkan komitmen ataupun kesungguhan ya dari pembeli. Uang muka bisa dikembalikan, Ustaz ya? Ya. Tadi yang soal khiyar ini, Ustaz, saya masih mungkin ingin perjelas lagi soal khiyar di istisna ya, bahwa penjual pun bisa membatalkan gitu ya. Itu apakah uang yang tadi dibayarkan itu dan cicil itu juga harus dikembalikan berarti ya dengan konsekuensi itu ya. Jika si penjual membatalkan, kita udah istisna gitu untuk membuat rumah, ketika sudah jadi loh ternyata harga pasarannya ini katakanlah begitu saja, karena ini ada periode pembuatan yang mungkin memakan waktu sampai berbulan-bulan atau bahkan mungkin setahun, ternyata setelah barang jadi, harga yang disepakati ini ternyata kalau lihat pasarannya kok beda nih, terlalu jomplang karena tiba-tiba ada tol yang lewat ke daerah itu dan harga tanahnya jadi naik gitu saat. Ini gimana saat ketika khiyar itu dilakukan oleh si penjual, apakah bagaimana aturan secara syariah? Ya, tadi sudah kita jelaskan sekilas ya. Khiyar itu yang pertama adalah boleh terjadi dalam majelis ya. Jadi pada saat akad walaupun harga sudah disepakati, tapi masih dalam satu majelis ya, maka itu masih boleh. Itu hak ya. Artinya kalau hak berarti tidak memerlukan persetujuan kedua belah pihak ya. Itu yang pertama. Kemudian khiyar syarat. Nah, khiyar syarat ini memerlukan persetujuan. Jadi kalau misalnya dalam kasus tadi si penjual ingin mengambil hak khiyarnya, kalau khiyar majelis kan sudah tidak ya, karena majelis akadnya sudah selesai.
Nah, berarti kemungkinan itu adalah dia mengambil khiyar syarat misalnya ya. Nah, dalam hal khiyar syarat itu memerlukan ya persetujuan dari misalnya pihak pembeli ya, tidak bisa kemudian pihak penjual secara sepihak menaikkan harga misalnya ya, atau membatalkan, tidak bisa. Jadi harus dengan persetujuan. Nah, dan itu juga dari awal sudah disampaikan ya. Jadi syarat itu dari awal sudah diketahui, bukan kemudian syarat yang Tiba-tiba ya. tiba-tiba ada di menyusul ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah khiyar aib ya, khiyar cacat ya. Mungkin kalau khiyar cacat itu misalnya pembayarannya ya. Berarti kalau ini kan dari sisi pembayaran dari si pembelinya mungkin ada ya katakanlah mungkin bermasalah atau bahkan mungkin misalnya pakai uang palsu ya, nauzubillah gitu kan. Nah, itu baru si penjual dalam hal ini memiliki hak untuk kemudian secara sepihak ya, jadi tidak perlu tanpa persetujuan itu kemudian membatalkan. Ya kalau perubahan harga seperti itu ya, kalau saya sih melihatnya lebih pada, nah ini juga yang membedakan akad jual beli dan utang piutang. Akad jual beli itu harga itu selama belum disepakati bebas ditentukan pada tingkat harga mana saja. Tapi kalau itu sudah menjadi utang piutang, tidak bisa lagi diutak-atik gitu ya, tidak bisa dinaikkan seenaknya gitu kan, tidak bisa dirubah. Nah, itu membedakan akad utang piutang dan jual beli gitu. Oke, baik. Uh-uh. Alhamdulillah jelas. Mudah-mudahan juga ini penjelasan yang juga mungkin ditanyakan oleh jamaah ya seputar salam dan istisna. Silakan jamaah yang ingin kembali memperdalam soal salam atau istisna, atau mungkin juga tema-tema lain yang berkaitan dengan muamalah. Saya ingin bertanya dulu ke Bu Nadia. Masih siap Bu Nadia? Assalamualaikum. Iya, Ustum. Kalau dalam transaksi misalkan tadi kan ada produk Wanuna ya, itu kan bertransaksi dengan para petani ya, apa namanya, petani gula aren gitu ya. Iya, petani gula Itu aren. sistem mungkin bisa di-share gitu tentang sistem pembayarannya, apakah menggunakan akadnya bagaimana ya, atau ada iya dan biadin atau cash gitu langsung ada barang, kan itu juga ada proses ya pembuatan gitu ya. Oh, kalau petani sama koordinatornya beda tuh, Ustum. Jadi koordinatornya yang tanggung jawab ke petani gitu. Hmm. Urusan saya mantau kualitasnya gitu. Jadi sejauh kualitasnya aman, pembayaran langsung jalan di awal sih, gitu. Jadi kalau petani per order aja, per kita misalnya, saya mau berapa kilo langsung tolong kerjain gitu. Soalnya kan petani banyak yang komplain nih, ini jadi curhat nih. Banyak komplain tentang produksi gula di pabrikan ya, mereka kan kabur dari pabrikan juga. Jadi di pabrikan itu banyak, campuran gula pasir melebihi ketentuan dari kementerian gitu. Jadi nggak sesuai sama Dinkes gitu loh. Harusnya kan di atas 60% ya gula arennya, tapi ini di bawahnya. Nah, banyak problemnya di situ sih kalau masalah pembayaran, jadi tergantung itunya. Kita request lebih bagus, ya pembayarannya harus lebih besar kayak gitu. Tapi itu selalu di awal, gitu, Stum. Jadi ada barang, ada uang gitu ya, langsung gitu ya. Iya, langsung. Gitu. Iya, selama kualitas aman, pembayaran jalan, insya Allah, gitu. Silakan nih para pedagang nih yang juga ingin share gitu kan. Kalau kemarin kita lagi memproses ini saat memesan PC ini kan kita admin lagi kesulitan mengoperasionalkan lewat laptop ya yang suka sering hang. Ini alhamdulillah dengan ta'awun dengan jamaah kita sudah menyiapkan apa namanya PC gitu. PC kan ada spek-spek gitu saja. Ada spek-spek tertentu misalkan dari memorinya, hard disknya dan prosesornya dan lain sebagainya gitu kan ya. Dan ini ketika kita memesan ke toko itu mungkin dalam konsepnya sesuai dengan tadi akadnya istisna gitu ya. Iya, betul. Begitu saja. Iya, betul itu kalau kita Karena tolong dibuatkan dengan spek. ya, kalau kita minta spek ya berarti itu adalah akadnya istisna gitu ya. Jadi selama kemudian yang dihadirkan sudah sesuai dengan speknya ya
artinya sudah sah di situ terjadi jual belinya sah. Dan seandainya Nah, ini saya ingin bertanya soal apa? Ya, ini kan kalau soal mungkin tadi kita belum belum bahas konsekuensinya ya kalau misalnya tidak sesuai spek itu pihak pembeli punya beberapa pilihan ya. Tadi bisa meminta selisih harga dari spek yang mungkin ada selisih harga di situ, atau bahkan bisa kemudian membatalkan gitu ya, bahkan bisa juga sampai membatalkan. Atau pilihan yang ini juga sangat baik ya, dia namanya iqalah ya, dia merelakan ya, atau bahasa kita mengikhlaskan ya, udah nggak apa-apa, ini cuma beda dikit misalnya gitu. ini sebelum ke Pak Suherman nih, saya ingin kembali bertanya soal garansi saja. Kan ada garansi biasanya di sebuah produk ya. Itu garansi yang masuk ke harga produk itu apakah memang di luar itu, Sad? Artinya gini, ini garansi itu menentukan perubahan harga ataukah tidak gitu atau gimana, Sad? Itu dalam syariat apakah dibolehkan? Karena biasanya ada reasuransi kan ya, sebuah produk digaransi tapi dengan dia melakukan asuransi dan dia si penjual itu kan biasanya mereasuransikan ya. Contohnya mobil mungkin ya, dia asuransikan ke pihak yang lain. Itu gimana? Apakah dalam ketentuan syariat dibolehkan, San? Ya, pada prinsipnya itu menentukan harga itu adalah hak dari si penjual gitu ya. Mau apa pertimbangannya pun ya itu diserahkan, tidak ada pertimbangan khusus ya. Apakah kemudian kalau diasuransikan harganya menjadi lebih tinggi, itu menjadi haknya si penjual ya. Bahkan itu kan ibaratnya begini, meskipun barang yang sama dijual dengan beda harga kepada orang yang berbeda, ya itu haknya si penjual ya. Makanya dalam hal ini juga ketika jual beli cash dengan kredit berbeda, itu haknya si penjual ya, karena dia akadnya masing-masing, akadnya spesifik ya. Jadi kembali lagi tidak masalah ya perbedaan harga, karena kemudian ada perbedaan secara fikih perbedaan, apalagi memang ada perbedaan manfaat. Bahkan seandainya tidak ada perbedaan manfaat pun, kalau si penjual hanya ingin ya membedakan ya antara ke pembelinya, ya itu juga tidak masalah gitu. Baik. Pak Suherman, silakan Pak Suherman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini, Pak Alis. Saya ini petani ini, Pak Ustadz. Ini kebetulan ada produk kopi begitu kan. Nah, buah kopi yang sudah diambil dari batang kemudian dikeringkan, itu sebenarnya sudah bisa dijual. Cuma kembali tidak tahu persis berapa kilo satu karung begitu. Nah, kemudian ada juga bisa dijual kalau sudah diproses ditumbuk, kalau bahasa kitanya ditumbuk, artinya sudah berbentuk green bean begitu. Nah, apakah penjualan gelondongan itu bisa termasuk di dalam akad yang halal begitu? Ini kami ragu karena ada beberapa pendapat katanya itu belum diketahui persis atau spesifikasinya tentang berapa banyak green bean yang dihasilkan di dalam satu karung itu. Mungkin itu, Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Ya, kata kunci untuk spek yang diberikan adalah konflik gitu ya. Konflik dan ya biasanya konflik itu harga gitu ya. Nah, konflik dan harga itu kata kuncinya. Jadi yang dimaksud spesifik itu bukan pada satuannya harus kilogram atau satuannya harus yang kita kenal hari ini, enggak ya. Termasuk gelondongan, misalnya tadi karung, kalau sesama di ekosistem bisnis itu memang sudah sama-sama maklumi, satu karungnya ya karung ini gitu kan. Kemudian juga dan terjadi antarodin gitu ya,
dengan karung yang dengan ukuran yang seperti itu juga sudah berarti sudah termasuk jelas speknya gitu ya. Nah, kecuali persepsi karungnya ini masih beda-beda antara pembeli dan penjual. Nah, ini harus kemudian diberikan lagi yang lebih khusus spesifik agar sama-sama itu kemudian disepakati ya. Ya, sebenarnya kan juga kalau kita mengacu ya kepada takaran di zaman Nabi itu kan juga nggak presisi-presisi banget gitu ya. Karena misalnya kalau mud itu sebenarnya takarannya segenggam tangan mud itu. Genggam tangan ini kan kadang-kadang bisa ada kalau kita konversi ke kilo kan bisa ada selisih ya mungkin beberapa gram gitu. Tapi itu tidak masalah karena memang pertama selisihnya tidak banyak dan kedua para pihak yang berbisnis dalam hal itu sudah sama-sama maklum ya dengan selisih itu sehingga tidak dijadikan permasalahan dan juga tidak mempengaruhi pada harga. Nah, jadi kalau selama tadi misalnya jual beli yang gelondongan itu sudah ada takaran ya walaupun tidak sangat presisi tadi dengan kilogram dan lain sebagainya, tapi ada suatu takaran yang disepakati yang itu sudah istilahnya sama-sama maklum di antara para pedagang dan penjual pembelinya, maka itu tidak apa-apa gitu ya. Tetapi kecuali tadi misalnya tadi kata kuncinya adalah itu menimbulkan konflik, menimbulkan bahkan tadi ada selisih harga yang cukup besar yang itu menimbulkan konflik. Nah, itulah yang kemudian membuat itu bisa menjadi tidak sah. Ya. Allahu a'lam. Seperti jual jagung Ustaz ya. Jagung kan ada kulitnya, ada ininya, jadi semuanya kan terjual walaupun Iya. kilo ya pasti yang dinikmati kan cuman bijinya doang gitu ya. Iya. Kayak gitu ya. Kalau saya mencoba Ya, tetapi kan antara pembeli dan penjual sudah sama-sama paham ya. paham gitu ya. Sudah sama-sama paham. Begitupun tadi paham produknya apa dan juga ketika disebutkan karung itu juga sudah paham. Atau ya seperti kita lah jual beli pasir misalnya satu truk ya. Itu kan kita sudah sama-sama punya gambaran ya satu truknya yang mana gitu. Kecuali kalau tidak punya gambaran memang harus dijelaskan gitu ya. Satu kubik misalnya itu berapa itu bisa kalau orang yang nggak paham harus jelas gitu. Gimana Pak Suherman? Masih ada yang ingin di follow up gitu? Bagaimana? Apakah ada konflik dalam tadi jual beli karungan tadi? Ya, pada dasarnya udah cukup jelas gitu. Cuma di dalam transaksi itu sering terjadi ada perbedaan persepsi tentang berat green bean yang dihasilkan dari gelondongan satu karung tadi. Nah, cuma seperti yang dijelaskan Pak Ustadz bahwa kalau itu sudah disepakati dan berdasarkan ya persepsi masing-masing begitu ya, artinya disetujui antara penjual dengan pembeli, nah itu sudah bisa dilaksanakan. Dan ini pernah terjadi begitu bahwa penjualan gelondongan itu penjualnya itu pembelinya itu rugi gitu karena ternyata isinya tidak seperti yang dia persepsikan. Nah, ini yang sebenarnya menjadi kami semacam janggal gitu, apakah sah menurut hukum Islamnya gitu kan, syariatnya, bahwa transaksi seperti itu karena bisa terjadi semacam kerugian di pihak pembeli begitu. Mungkin itu. Terima kasih. Iya, sepertinya kalau melihat ada kasus-kasus seperti itu berarti memang masih diperlukan ya. Kalau kita mungkin ingin memberikan saran ya, saran saya sih ya kita harus dikembalikan saja ya kepada tadi spesifikasi yang jelas ya, misalnya tadi dengan timbangan satuan timbangan yang sudah kita kenal ya, ataupun satuan takaran yang memang ya, yang sudah sama-sama dikenal gitu ya, karena kalau melihat kasusnya tadi sangat mungkin ya ada selisih persepsi tadi antara penjual dengan pembelinya gitu ya. Iya. Baik, jelas ya Pak Firman, mudah-mudahan berkah nih usaha dagangnya sebagai petani ya. Petani yang juga sekaligus pedagang berarti nih Pak Suherman ya.
Silakan jamaah yang lain, masih ada waktu satu pertanyaan lagi saya buka sebelum ditutup. Ini mumpung hari pasar kita, hadza sukukum kata Rasulullah, maka mari manfaatkan pasar kita di hari Ahad ini untuk kita share semua dagangan kita, dan para pembeli juga siap-siap ya, karena dengan tidak hanya berdagang tapi juga membeli itu juga bagian dari meramaikan pasar ya. Kalau ada pasar, ada perdagangannya, tidak ada pembeli juga sepi, nggak ada ya. Makanya ini bagian yang kita upayakan sebagai praktek dari muamalah kita. Mari kita yang punya produk untuk share di grup, kemudian jamaah juga mari kita membeli produk-produk saudara kita gitu ya. Dan mudah-mudahan ini juga bagian dari amal kebaikan ini. Kita nggak tahu ya apa saja yang Allah ridhoi gitu ya. Bisa jadi dengan hanya membeli barang dagangan dari saudara kita karena ikhlas karena Allah ingin membantu sesama, baik apa namanya yang ada di grup ini maupun di tempat lain, bisa jadi adalah amal yang Allah ridhoi dan menjadi amal yang kelak di akhirat menjadi sebuah amal yang Allah lipat gandakan pahalanya gitu ya. Jadi ini sedekah terbaik kita ya di hari ini, salah satunya dengan membeli dagangan saudara kita. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah wa syukurillah, jazakumullah khairan atas ilmunya, nasihatnya, dan ini bagian yang kita catat ya, salam dan istisna, menjadi sebuah bagian dari praktek sehari-hari kita. Sesungguhnya kita sudah mempraktekkan, tapi ada hal-hal yang tadi harus jelas speknya, dan itu penting karena jangan sampai ada goror ya, ada penipuan, ada ketidakjelasan gitu ya. Dan ketika itu terjadi, maka nanti insya Allah akan kita bahas juga nanti beberapa jual beli yang diharamkan saja, karena ada beberapa jual beli yang diharamkan, ada riba. Sekarang masih banyak pembahasan tentang ilmu fikih muamalah ini kayaknya nggak cukup nih sekali sebulan nih. Karena mudah-mudahan nanti bisa dibersamai lagi lebih intens lagi. Karena ini para pedagang kita udah nggak sabar nih bagaimana cara mengembangkan dagangannya. Karena ternyata dengan mencantumkan apa kehalalan ya, artinya syariat Islam itu dipegang, bukan hanya keberkahan dari langit tapi juga ternyata secara duniawi itu juga menguntungkan ya. Karena kita amanah, ya jelas kalau amanah berdagangnya maka akan membangun sebuah kepercayaan dari pembeli gitu ya, dari masyarakat, dan dengan sendirinya akan kemudian berkembang dagangannya. Alhamdulillah wa syukurillah. Silakan Bu Nadia kontak langsung Ustadz Hanif ya, bisa diajak untuk gabung di, kita ada grup khusus grup tijarah gitu ya, dan di situ ada juga Ustadz Dodi Al-Jambari yang menemani kita, dan mungkin kalau antum berkenan digabung dilibatkan dalam grup tijarah ini, di situ ada salah satu pertanyaan-pertanyaan juga dari para pembeli yang praktek-praktek ya dalam perdagangan saja. Kalau antum berkenan bisa di invite di grup Tijarah MKI. Ya boleh, nggak apa-apa. Baik, jadi alhamdulillah wa syukurillah. Silakan Bu Nadia kalau ingin di invite ya di grup Tijarah. Mudah-mudahan Ustaz Hanif juga bisa memberikan penyemangat untuk kita semua hingga kita makin bersemangat untuk menjadi para pedagang, karena disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia ketika tadi membuka acara ini, tadi siddiqun ya, ma'an nabiyyin was syuhada wal siddiqin ya. Jadi orang-orang yang pedagang yang amanah ini, yang jujur ini memang disandingkan dengan para nabi dan orang-orang syuhada makan ya, dan orang-orang yang siddiq, orang yang jujur di yaumul qiyamah. Baik, kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته
واجعله لنا حجة يا رب العالمين